Bayangkan, seekor hewan liar dengan tinggi bahu lebih dari 2 meter, berat yang dapat melampaui 1,5 ton, otot bahu sebesar banteng petarung, dan tanduk tajam yang mampu mengusir predator paling mematikan di Asia. Di hutan-hutan India dan Asia Tenggara, ada satu herbivora yang bahkan membuat harimau berpikir 2 kali sebelum menyerang. Hewan ini bukan gajah, bukan badak, dan bukan kerbau Afrika. Inilah gaur, sapi liar terbesar di dunia yang sering dijuluki sebagai tank hidup penghuni hutan Asia. Meski jarang dikenal masyarakat luas, gaur adalah salah satu mamalia darat paling kuat yang masih bertahan hingga hari ini. Dan semakin dalam kita mengenalnya, semakin mudah memahami mengapa predator besar sering memilih mencari mangsa lain daripada menghadapi raksasa ini. Gaur, yang memiliki nama ilmiah Bosgaurus, termasuk dalam keluarga Bovidae, yaitu kelompok hewan bertanduk yang juga mencakup sapi, bison, banteng, antelop, dan juga kerbau. Karena sama-sama berasal dari keluarga Bovidae, gaur memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan kerbau Afrika. Namun keduanya bukan spesies yang sama. Kerbau Afrika termasuk genus Sincerus, sedangkan gaur termasuk genus Bos. Secara sederhana, gaur lebih dekat dengan sapi liar raksasa, sementara kerbau Afrika merupakan cabang evolusi yang berbeda. Meski demikian, keduanya memiliki banyak kesamaan dalam hal kekuatan, keberanian, dan kemampuan menghadapi predator besar. Habitat gaur tersebar di India, di Nepal, di Bhutan, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan beberapa wilayah Asia Tenggara lainnya. Mereka lebih menyukai hutan tropis, hutan semi hijau, serta daerah berbukit yang memiliki akses terhadap sumber air dan juga padang rumput. Berbeda dengan kerbau Afrika yang mendominasi savana terbuka, gaur lebih sering hidup di lingkungan berhutan yang lebat. Warna tubuhnya cenderung coklat tua hingga hampir hitam pada pejantan dewasa. Sementara pada betina dan individu muda biasanya memiliki warna yang lebih terang. Salah satu hal yang membuat gaur begitu mengesankan adalah ukurannya. Pejantan dewasa umumnya memiliki tinggi bahu antara 1,7 hingga 2,2 meter. Panjang tubuhnya dapat mencapai lebih dari 3 meter. Beratnya biasanya berkisar antara 700 hingga 1.500 kg. Meskipun beberapa individu luar biasa pernah tercatat mendekati angka tersebut atau bahkan sedikit melampauinya. Betina lebih kecil, dengan berat sekitar 450 hingga 1.000 kg. Walaupun demikian, seekor betina dewasa tetap merupakan hewan yang sangat besar dan berbahaya bagi predator. Ciri paling mencolok pada tubuh gaur adalah tonjolan otot besar di bagian bahu. Struktur ini membuat bagian depan tubuh mereka tampak jauh lebih tinggi dibandingkan bagian belakang. Kombinasi otot besar, tulang yang kokoh, dan leher yang sangat kuat memungkinkan gaur menghasilkan dorongan luar biasa saat menyeruduk lawan. Kakinya juga terkenal kuat, dengan bagian bawah yang berwarna putih sehingga tampak seperti mengenakan kaos kaki. Tanduk gaur sering menjadi sumber kesalahpahaman. Ada yang mengira tanduknya beracun, padahal anggapan itu tidak benar. Tanduk gaur tidak mengandung racun sama sekali. Namun, ukurannya yang besar dan kekuatannya saat digunakan untuk menyeruduk membuat tanduk tersebut sangat berbahaya. Pada pejantan dewasa, panjang tanduk dapat mencapai lebih dari 80 cm. Bentuknya melengkung ke atas dan memiliki pangkal yang sangat tebal. Luka akibat serudukan gaur dapat sangat serius meskipun tidak melibatkan racun apapun. Dalam kehidupan sosialnya, gaur merupakan hewan yang cukup terorganisasi.
Sebagian besar kelompok terdiri dari beberapa betina dewasa, anak-anak, dan individu muda. Jumlah anggota kelompok biasanya berkisar antara 8 hingga 20 ekor, meskipun dalam kondisi tertentu bisa lebih banyak. Menariknya, kelompok ini umumnya dipimpin oleh seekor betina yang berpengalaman, bukan pejantan. Pejantan dewasa sering hidup sendiri atau bergabung sementara dengan kelompok saat musim kawin tiba. Sistem seperti ini cukup umum pada banyak spesies bovide besar. Gaur bukanlah hewan migrasi seperti wildebeest di Afrika. Mereka tidak melakukan perpindahan massal jarak jauh yang teratur setiap tahun. Namun, mereka tetap bergerak mengikuti ketersediaan makanan, air, dan kondisi lingkungan. Pada musim tertentu, mereka dapat berpindah ke daerah yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tetapi, pola ini tidak dapat disebut migrasi besar, seperti yang terjadi pada kawanan wildebeest. Sebagai herbivora, makanan utama gaur terdiri dari rumput, daun muda, pucuk tanaman, buah-buahan, dan berbagai jenis tumbuhan hutan lainnya. Sistem pencernaannya sangat efisien dalam mengelola bahan tumbuhan yang keras. Karena tubuhnya besar, seekor gaur dewasa membutuhkan jumlah makanan yang cukup banyak setiap hari untuk mempertahankan kondisi fisiknya. Siklus hidup gaur dimulai ketika betina melahirkan satu anak setelah masa kehamilan sekitar 9 bulan. Anak gaur biasanya lahir dengan berat puluhan kilogram dan mampu berdiri dalam waktu singkat setelah kelahiran. Kemampuan ini sangat penting karena di alam liar, anak yang tidak mampu bergerak cepat memiliki peluang hidup yang rendah. Selama beberapa bulan pertama, anak gaur akan terus berada dekat induknya dan mendapatkan perlindungan dari seluruh kelompok. Tingkat pertumbuhan gaur tergolong lambat dibandingkan banyak mamalia yang lebih kecil. Mereka membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapai ukuran dewasa. Di alam liar, umur gaur dapat mencapai sekitar 20 tahun atau lebih dalam kondisi yang baik. Individu yang hidup di kawasan terlindungi kadang mampu bertahan lebih lama. Ketika membahas predator, satu nama langsung muncul sebagai musuh utama gaur, yaitu harimau. Khususnya harimau Bengal di India dan beberapa subspesies harimau lain di Asia. Namun, hubungan antara harimau dan gaur jauh lebih rumit dibandingkan hubungan predator dan mangsa biasa. Harimau memang mampu membunuh gaur, tetapi biasanya memilih individu muda, sakit, tua, atau terpisah dari kelompok. Menyerang gaur dewasa yang sehat adalah tindakan yang sangat beresiko, bahkan bagi harimau terbesar sekalipun. Inilah alasan mengapa gaur sering disebut sebagai salah satu mangsa paling berbahaya di dunia bagi predator. Ketika seekor harimau menyerang rusa atau babi hutan, resiko cedera relatif kecil. Tetapi saat menghadapi gaur, kesalahan kecil saja dapat berakibat fatal. Satu serudukan tepat sasaran dapat mematahkan tulang atau menyebabkan luka serius yang mengakhiri kemampuan berburu predator tersebut. Di alam liar, cedera seringkali lebih berbahaya daripada kelaparan. Predator yang terluka berat biasanya akan kesulitan berburu dan pada akhirnya akan mati. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gaur memiliki kulit yang cukup tebal dibandingkan banyak herbivora lainnya. Kulitnya memang tidak setebal badak, tetapi cukup kuat untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap gigitan dan cakaran. Lapisan otot yang sangat tebal di bahu, di leher, dan dada juga membuat predator kesulitan mencapai bagian vital tubuhnya. Karena itu, predator biasanya harus mencari sudut serangan yang sangat tepat jika ingin menjatuhkan gaur dewasa. Keberanian gaur merupakan salah satu sifat yang paling dihormati para peneliti satwa liar. Saat merasa terancam, mereka tidak selalu memilih melarikan diri.
banyak laporan menunjukkan bahwa gaur dewasa dapat berdiri tegak menghadapi ancaman, mengangkat kepala, menghembuskan napas keras, lalu maju ke arah lawan. Perilaku ini seringkali cukup untuk membuat predator mengurungkan niatnya. Tingkat agresivitas gaur dapat dikatakan sedang hingga tinggi tergantung situasi. Dalam keadaan normal, mereka bukan hewan yang mencari konflik. Namun, jika anak-anak mereka terancam atau jika merasa terpojok, mereka dapat berubah menjadi sangat berbahaya. Bahkan, manusia yang tidak sengaja mendekati terlalu dekat dapat menghadapi resiko serius apabila mengganggu kelompok gaur. Solidaritas dalam kelompok juga menjadi faktor penting yang meningkatkan peluang hidup mereka. Induk-induk betina sering bekerja sama menjaga anak-anak. Ketika ada ancaman, anggota kelompok biasanya akan berkumpul dan membentuk formasi perlindungan. Anak-anak ditempatkan di bagian tengah sementara individu dewasa berada di bagian luar. Strategi ini meningkatkan peluang bertahan hidup saat predator mendekat. Meskipun tidak seterkenal kerbau Afrika, banyak ahli satwa liar menempatkan gaur dalam kategori yang sama sebagai herbivora besar yang sangat sulit ditaklukkan. Perbedaannya hanya terletak pada lingkungan hidup. Jika kerbau Afrika menjadi penguasa savana, maka gaur adalah raksasa yang menguasai hutan Asia. Keduanya memiliki reputasi yang mirip, kuat, berani, sulit dijatuhkan, dan mampu membuat predator berpikir dua kali. Hingga saat ini, gaur masih menghadapi berbagai ancaman seperti hilangnya habitat, fragmentasi hutan, dan konflik dengan manusia. Namun, di banyak kawasan konservasi, populasi mereka tetap bertahan dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Sebagai pemakan tumbuhan berukuran raksasa, gaur membantu membentuk struktur vegetasi dan berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Jadi, ketika membayangkan hewan herbivora paling tangguh di Asia, nama gaur pantas berada di daftar teratas. Ia bukan sekedar sapi liar berukuran besar. Ia adalah simbol kekuatan, keberanian, dan ketahanan. Seekor raksasa yang hidup tenang di bawah naungan hutan, tetapi mampu berubah menjadi benteng hidup ketika bahaya datang. Dan di dunia liar yang penuh persaingan, tempat setiap kesalahan bisa berarti kematian. Gaur telah membuktikan selama ribuan tahun bahwa ukuran besar saja tidak cukup. Yang membuatnya begitu disegani adalah perpaduan antara kekuatan, keberanian, solidaritas, dan tekad untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya, di antara bayang-bayang hutan Asia yang lebat, gaur tetap berdiri sebagai salah satu herbivora paling perkasa yang pernah diciptakan alam.